Selamat siang. Kali ini Ibu akan menjelaskan mengenai persilangan monohibrid. Sebelum Ibu menjelaskan langkah-langkah dalam persilangan monohibrid, kalian harus tahu dulu pengertian tentang persilangan monohibrid. Apa itu monohibrid? Nah, monohibrid atau monohibrida itu berasal dari dua kata mono dan kata hibrid. Mono itu artinya satu, hibrid itu sifat. Jadi, monohibrid itu persilangan dua individu dengan satu sifat beda. Maksudnya apa? Nah, misalnya kalian tuh punya mangga yang masam. Nah, tapi kalian itu pengen mangga yang masam tadi punya anak mangga yang manis. Nah, karena kalian pengen mangganya manis, tentu dia harus disilangkan atau dikawinkan. Nah, disilangkan dengan siapa? Tentu dengan mangga yang manis. Nah, jadi ketika kita menyilangkan mangga masam dan mangga manis, tentu dia akan menghasilkan anakan yang bersifat manis. Nah, sifat masam dan sifat manis itu namanya satu sifat yang berbeda. Nah, jadi persilangan antara mangga masam dan mangga manis itulah yang namanya persilangan monohibrid. Hanya satu sifat yang berbeda. Nah, setelah kalian tahu pengertian dari persilangan monohibrid, sekarang Ibu akan menjelaskan mengenai langkah-langkah dalam persilangan monohibrid. Nah, ini misalnya contoh soalnya, disilangkan tanaman mangga masam M kecil. Nah, kenapa dia dilambangkan dengan huruf M kecil? Karena sifat masam itu adalah sifat resesif. Jadi dia harus dilambangkan atau dituliskan dengan huruf kecil. Dan mangga manis. Nah, mangga manis itu sifatnya dominan. Kalau dominan kita harus melambangkannya dengan huruf besar. M besar. Nah, langkah-langkahnya, nah jadi dia ada 4 langkah. Yang pertama kita harus tulis parental. Parental itu apa? Parental itu orang tua. Orang tua, jadi tanaman yang mau disilangkan itu apa gametnya? Nah, yang kita silangkan itu kan masam sama manis. Jadi kita harus tulis gametnya. Nah, yang ini M besar disilangkan dengan M kecil. Nah, setelah kita menuliskan orang tuanya, kita langkah kedua itu kita harus menuliskan fenotip atau sifatnya. Sifatnya apa? Nah, kalau M besar sifatnya adalah manis. Kalau M kecil sifatnya masam. Terus langkah ketiga ada yang namanya gamet. Nah, gamet kalau hurufnya sama, M besar, dia hilang satu. Jadi tinggal M besar saja kalau di gamet. Nah, karena ini sama juga, M kecil, maka dia tinggal satu. Jadi kita tulis M kecil saja. Nah, F1 itu apa? F1 itu filial pertama atau keturunan pertama. Nah, ini kan disilangkan M besar, disilangkan dengan M kecil, maka hasilnya M besar, M kecil. Nah, fenotipnya adalah manis. Ini adalah persilangan monohibrid untuk keturunan pertama atau anak pertama. Nah, jadi langkahnya cuma ada 4, gampang. Nah, setelah kita dapat keturunan pertama atau F1, nih, M besar, M kecil. Nah, Bapak genetika atau Bapak Mendel yang menemukan persilangan monohibrid ini, dia melakukan sebuah percobaan lagi.
Nah, apa percobaannya? Nah, percobaannya itu anakan F1 dia silangkan dengan sesama F1. Nah, jadi sama ya, langkahnya ada 4, ada parental, fenotip, gamet, dan F2. Nah, parentalnya siapa? Parentalnya itu si F1 yang tadi. Nah, kita tulis gametnya M besar M kecil disilangkan dengan M besar M kecil. Fenotipnya karena yang dominan adalah huruf M besarnya itu manis, sifat manis nih, berarti kita tulis manis. Nah, ini juga kita tulis manis. Nah, terus langkah ketiga gamet. Nah, gamet karena dia ada huruf besar sama huruf kecil, itu kita nggak bisa menghilangkan satu. Berbeda ya pada di F1 ya. Nah, kalau di F2 dia kan gametnya ada 2 nih. Ada M besar sama M kecil. Karena kita tidak bisa menghilangkan satu. Yang bisa dihilangkan satu itu kalau dia hurufnya sama. Kayak ini M besar M besar. Nah, ini bisa hasil gametnya itu M besar saja. Tetapi kalau di F2 dia harus M besar M kecil. Nah, ini juga M besar M kecil. Terus langkah terakhir itu F2 atau keturunan keduanya. Nah, untuk mencari keturunan kedua di persilangan monohibrid nih, biar gampang kita bikin tabel. Kita bikin 3 tabel. Tabel yang pertama sel gamet. Nah, kita tulis gametnya M besar, M kecil, M besar, M kecil. Nah, tabel yang ini 1, 2, 3, 4 itu merupakan hasilnya. Oke, nah jadi nih kita silangkan M besar dengan M besar, berarti hasilnya akan M besar M besar. Nih yang ini selanjutnya M besar disilangkan dengan M kecil, hasilnya M besar M kecil. Nah, lanjut lagi tabel 3, M kecil disilangkan dengan M besar, hasilnya adalah M besar M kecil. Jadi kita tidak boleh nulis M kecil M besar karena M kecil itu resesif. Jadi harus tetap dituliskan sifat yang dominan. Jadi yang huruf yang besar yang di luar. Nah, terus yang terakhir tabel keempat, M kecil disilangkan dengan M kecil, hasilnya M kecil M kecil. Nah, jika sudah terisi tabel semuanya, maka nanti kita akan dapat nih perbandingan genotip pada F2. Nah, ada M besar M besar, M besar M kecil sama M kecil M kecil. M besar M besarnya ada satu. Nih yang ini. M besar M kecilnya ada 2, M kecil M kecilnya ada satu. Nah, itu adalah perbandingan genotip pada keturunan kedua. Selanjutnya adalah yang namanya perbandingan fenotip. Perbandingan fenotip itu apa? Fenotip itu sifat. Nah, M besar tadi kan melambangkan sifat manis. Berarti ada manis dan M kecil melambangkan sifat masam. Berarti nanti sifatnya ada 2 tuh, manis berbanding masam. Nah, berapa? Nah, kita lihat. Kalau ada huruf M besar berarti dia manis. Jadi ada 1, ada 2, ada 3. Jadi fenotip manis itu ada 3. Yang M kecil saja itu hanya ada 1. Berarti perbandingan fenotip pada F2 yaitu 3:1. Nah, jadi seperti ini ya langkah-langkah persilangan monohibrid. Nah, yang atas ini untuk keturunan pertama, anak pertama. Nah, ketika anak pertama dikawinkan dengan anak pertama akan menghasilkan keturunan kedua atau F2. Nah, yang langkah ini adalah untuk keturunan F2. Nah, sekian dari Ibu. Jika ada yang kurang paham bisa langsung japri. Semoga kalian paham ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.